Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Isroma dari kelompok 6. Di sini saya mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Yang pertama, pengertian sengketa ekonomi syariah. Secara etimologi, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, atau perselisihan. Kemudian secara istilah, sengketa dapat diartikan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan ataupun hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi terhadap salah satu di antara keduanya. Kemudian ekonomi syariah diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tata cara kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridho Allah. Dengan kata lain, merupakan perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa ekonomi syariah itu adalah suatu pertentangan antara dua belah pihak atau lebih pelaku ekonomi yang mana kegiatan usahanya itu dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan ataupun hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat dikenai sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Kemudian secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Kemudian yang B, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Kemudian yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukannya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian selanjutnya mengenai ketentuan beracara dalam kegiatan ekonomi syariah itu, di mana ketentuan beracara dalam sengketa ekonomi syariah itu sama dengan hukum acara perdata lainnya, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kompetensi ataupun kewenangan peradilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mana dinyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketanya diajukan ke pengadilan agama. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai tata cara pengajuan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Untuk tata cara pengajuan sengketa di ekonomi syariah di pengadilan agama ini dapat berbentuk penyelesaian dengan acara sederhana dan penyelesaian dengan acara biasa.
yang mana didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Untuk pengajuan gugatannya harus memenuhi beberapa syarat formil. Adapun syarat formil yang pertama identitas para pihak, kemudian yang kedua adanya dasar gugatan ataupun dasar tuntutan, dan yang ketiga yaitu petitum gugatan atau pokok tuntutan gugatan. Dan untuk selanjutnya yaitu proses pemeriksaan sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Ada 2 tahap penyelesaian sengketanya. Yang pertama tahap pra-persidangan dan yang kedua yaitu tahap persidangan. Untuk tahap pra-persidangan itu dapat meliputi 1. Pendaftaran perkara, 2. Penetapan majelis hakim, yang ketiga penetapan penunjukan panitera sidang atau panitera pengganti, dan yang terakhir yaitu tentang penetapan hari sidang. Selanjutnya yang kedua, untuk tahap persidangannya dapat meliputi acara pemeriksaan persidangan istimewa dan ada juga acara pemeriksaan persidangan secara biasa, yang mana melalui beberapa tahap. 1. Tahap pramediasi, yang kedua proses mediasi, dan yang ketiga yaitu hasil mediasi. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.